Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berpuasa pada hari yang berkah ini. Yang kedua, marilah kita sampaikan salam serta salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dipenuhi dengan ilmu yang berkah ini. Perkenalkan, nama saya Haura Alfiana Zahra dari kelas 1110 Sains B4. Di sini saya akan membawakan materi kultum yang berjudul Jangan Tunggu Nanti. Sebelum masuk ke pembahasan materi kultum kita hari ini, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Dari kita di sini pasti sering bilang, nanti aja deh, nanti aja sholatnya diperbaiki, nanti aja hijrahnya, nanti aja taubatnya. Pasti sering kan? Saya sendiri juga sering. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pada surah Al-Asr ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Quran surah Al-Asr ayat 1 dan 2. Kenapa pada surah Al-Asr ini Allah sangat menegaskan kita tentang waktu? Karena waktu itu sangat berharga. Kalau sudah lewat tidak dapat kembali. Kalau uang bisa kita cari lagi, kalau barang rusak bisa kita beli lagi. Kalau waktu yang sudah lewat tidak dapat kembali. Allah juga berfirman dalam surah Al-Asr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Hari esok dari ayat ini bukan maksudnya esok pagi, tetapi hari esok yang dimaksud pada ayat ini adalah hari akhir, di mana hari akhir itu semua amal kita dipertanyakan, dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau malam ini adalah malam terakhir kita, kira-kira apa yang paling kita sesali? Apakah kita akan menyesal kurang menonton, kurang main game, atau kita kurang menyesal karena kurang ibadah? Tentu saja jawabannya adalah kita menyesal akan kurangnya ibadah kita selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini yang pertama disebutkan adalah masa muda. Kenapa? Karena masa muda adalah masa di mana kita merasa diri kita ini sehat, belum banyak tanggungan, belum banyak beban yang harus kita hadapi. Kalau masa muda diisi dengan kebaikan, insya Allah masa muda kita diisi dengan ketenangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Dari hadis ini umur kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi berubah itu tidak harus langsung sempurna, gak harus langsung jadi ustadz atau ustazah. Mulai saja dari yang kecil, seperti mulai perbaiki sholat kita, jangan ditunda-tunda, tambah 1 ayat Al-Quran setiap hari, kurangi perlakuan kita, kebiasaan buruk kita, tambah 1 amal baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang kita menunda bukan karena kita tidak tahu apa yang benar, tapi karena kita merasa masih lama. Kita merasa kita kan masih muda, masih panjang umur, masih banyak kesempatan. Padahal yang paling sering mengejutkan manusia itu bukan tentang kematian, tetapi waktu kita untuk dipanggil.
Ada orang yang rencananya berubah tahun depan, ada yang berubah bulan depan, ada yang berubah setelah lulus, ada yang berubah setelah kerja, terus berubah, ingin memperbaiki dirinya, tapi nyatanya tidak semua orang sampai ke rencana itu. Makanya salah satu tipu daya terbesar adalah kalimat aku masih punya waktu. Sekarang coba bayangin, kita punya pilihan nih, 1 jam sebelum meninggal kita boleh kembali ke dunia. Kira-kira kita mau ngapain? Pasti bukan buka media sosial, bukan nonton, bukan main game. Pasti kita akan perbaiki amal ibadah kita. Kita akan sholat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, minta maaf ke orang-orang terdekat kita. Pertanyaannya, kenapa harus nunggu 1 jam sebelum dipanggil baru kita lakukan? Sedangkan sekarang kita masih punya banyak waktu, masih diberi waktu. Mulai dari hal yang mudah, bangun, jangan langsung buka HP, ucapkan alhamdulillah. Dengar azan, jawab walau pelan. Sholat, jangan ditunda. Sebelum tidur, istighfar saja 10 kali. Kecil, tapi kalau setiap hari, itu yang mengubah hidup kita. Karena hidup kita sebenarnya berubah karena bukan karena satu keputusan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang diulang terus menerus. Dan ingat, orang yang dekat dengan Allah bukan yang tidak pernah berdosa, tapi yang setiap ia jatuh, ia kembali lagi kepada Allah. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk menerima kita. Jadi jangan tunggu nanti, karena bisa jadi setiap kata nanti bisa berubah menjadi tidak jadi. Kalau mau berubah, mulai hari ini. Kalau mau dekat dengan Allah, mulai sekarang. Kalau mau jadi pribadi yang lebih baik, mulai detik ini. Semoga Allah menjadikan kita yang pandai memanfaatkan waktu dan tidak termasuk orang-orang merugi seperti yang disebutkan pada surah Al-Asr ayat 1 dan 2. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari kultum saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.